Halo semua, namaku Jessica, dan kali ini aku akan membahas tentang materi Circular Queue. Jadi apa itu queue? Queue adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Prinsip antrean ini menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar, atau first in, first out, atau FIFO, di mana urutan masuknya sama dengan urutan keluar. Nah, konsep queue ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Konsepnya adalah seperti antrian pada penjualan tiket kereta api, di mana orang yang pertama datang adalah orang yang pertama kali dilayani. Untuk membeli tiket, maka posisinya berada pada urutan paling belakang dalam antrian tersebut. Sebelum kita membahas kepada apa itu circular queue, jadi sebelumnya terdapat linear queue yang merupakan antrian berlurus. Ilustrasi linear queue menggunakan array satu dimensi. Pada saat A keluar maka B bergeser ke tempat A semula. Begitupun seterusnya, C menempati tempat B dan D menempati tempat C. Namun di linear queue ini hanya dapat memasukkan antrian sampai penuh. Sedangkan pada circular queue kita dapat masukkan data ke dalam queue. Maka dari itu, apa itu circular queue? Circular berasal dari kata bundaran atau melingkar dan queue adalah antrian. Sehingga circular queue merupakan salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung. Konsep circular queue seperti apa? Nah, sebelumnya terdapat properti dan operasi dalam circular queue. Pertama ada front, kedua ada rear, ketiga ada end queue, dan terakhir ada dequeue. Front sendiri adalah data yang terletak paling depan dalam antrian. Rear adalah data yang terletak paling akhiran dalam antrian. End queue adalah proses memasukkan data ke dalam antrian. Dan dequeue adalah proses mengeluarkan data dari antrian. Ini adalah contoh dari linear queue yang tadi. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari end queue, di mana frontnya di awal adalah 10, dan rearnya di sini adalah 50. Nah, bisa terlihat jika NQ-nya adalah 14 yang merupakan front dan rear. Kemudian jika kita menambahkan 22, maka frontnya adalah 14 dan rearnya 22. Jika kita menambahkan angka 13, maka frontnya tetap 14 dan rearnya menjadi 13. Jika kita menambahkan angka minus 6, maka frontnya adalah 14 dan rearnya menjadi minus 6. Kemudian jika kita melihat dequeue-nya sendiri di sini, frontnya ada 22 dan rear-nya adalah minus 6. Selanjutnya, kita melihat angka frontnya itu berpindah dari 22 menjadi 13 dan rear-nya tetap menjadi minus 6. Selanjutnya, jika menambahkan 9, maka frontnya adalah angka 13 dan rear-nya adalah 9. Dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kepada source code queue. Baiklah, jadi di line pertama dan kedua ada definisi dan penyertaan library dari bahasa C++, lalu kita harus mendeklarasikan variabel pada fungsi tersebut. Bisa diinisialisasikan variabel front, rear-nya, dan untuk variabel circular queue-nya ialah integer size dan array. Selanjutnya pada line 11 ada program yang akan mengeksekusi queue dengan inputan berupa S, di mana queue akan di-set front dan rear-nya pada posisi minus 1, dan nanti inputan S akan menjadi size dan membentuk array untuk queue tersebut. Membentuk array dari queue tersebut. Terakhir ada inputan queue, dequeue, dan display queue-nya. Kemudian, terdapat fungsi queue berupa void dengan inputan berupa integer dengan nama value. Selanjutnya pada line ke-28 adalah fungsi untuk membentuk circular queue-nya, di mana di sini menggunakan variable void dan beberapa pernyataan jika frontnya 0 dan rear-nya di size minus 1, maka akan keluar in queue is full. Kemudian jika frontnya adalah minus 1, elemen pertamanya dapat diinputkan array sama dengan value, dan else if-nya jika rear-nya adalah size-nya min 1 dan frontnya adalah 0, akan ada arrange, rear-nya adalah value, dan juga else-nya inisiasinya akan keluar jika arrange dengan value.
Selanjutnya, pada line 57 ada fungsi untuk mendelete elemen circular queue. Di sini jika frontnya adalah -1, maka yang akan keluar adalah inputan enqueue is empty. Kemudian ada integer data sama dengan array-nya front, dan array-nya jika frontnya adalah -1, maka jika frontnya sama dengan real, maka frontnya sama dengan -1 dan rear-nya adalah -1. Else if-nya jika front sama dengan size -1, maka frontnya sama dengan 0. Dan else-nya ada front inisiasi dan akan ke return data. Selanjutnya adalah fungsi untuk mendisplay elemen pada circular queue. Di sini menggunakan deklarasi void juga. Seperti variabel sebelumnya, maka jika if-nya adalah -1, yang akan keluar adalah enqueue is empty. Dan jika printf-nya adalah elements in circular queue, if-nya jika rear lebih besar sama dengan front, for-nya adalah integer i sama dengan front, i lebih kecil sama dengan rear, dan i inisiasi. Print-nya akan ada menjadi dalam bentuk desimal, dan else-nya ada front, integer i sama dengan front, i lebih kecil dari size, dan i integer i inisiasi. Sama juga. Kemudian kita lanjut kepada line ke-106, yaitu driver dari program. Kita menggunakan integer main, lalu queue-nya di sini ada diinputkan angkanya masing-masing untuk elemen dari circular queue. Kemudian juga telah jelas ada display elemen pada circular queue dan juga deleting elements pada circular queue. Maka dari itu, dari nilai yang sudah diinputkan, maka di sini adalah hasilnya. Terdapat angka 33 sebagai rear-nya pada 0 dan front-nya adalah angka 45. Selanjutnya ada angka 5, 11, dan 36. Terima kasih telah menonton.